نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah, kita alhamdulillah pada sore hari ini kembali bertemu setelah 2 tahun setengah ya. Kita berhenti dan kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kita adalah kitab yang baru, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Di mana kitab At-Targhib wa Tarhib ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri. Lalu kemudian hadisnya dipisah-pisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka yang sahihnya saja disimpan dalam buku yang berjudul Sahih At-Targhib wa Tarhib. Apa sih targhib dan tarhib itu, Pak? Targhib artinya pemberian motivasi. Tarhib artinya ancaman. Maksudnya apa? Maksudnya ya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri menulis buku ini mengumpulkan hadis-hadis untuk memberikan motivasi dan ancaman. Karena para nabi, tugas mereka apa? Tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah berfirman, rusulam mubasyirina wa mundhirin. Para rasul itu mubasyirin, memberikan kabar gembira. Nah, ini namanya targhib. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Ini namanya tarhib. Ininya apa? Tarhib. Maka beliau menulis buku ini At-Targhib wa Tarhib karena memang itulah ya tugas para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Makanya hadis-hadis yang akan disebutkan dalam hadis ini tidak lepas dari itu, Pak. Bagaimana kita termotivasi dalam amal dan supaya kita ya merasa takut kalau ternyata kita tidak melakukannya. Di sini beliau membuka kitabnya dengan Kitabul Ikhlas. Kitab Al-Ikhlas. Kenapa? Karena sebagaimana sudah kita ketahui ya ikhwah, bahwa amal tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tapi tidak ikhlas, diterima nggak, Pak? Tidak. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, diterima tidak, Pak? Juga tidak. Kapan diterima? Yaitu apabila terpenuhi padanya 2 syarat tadi. Maka beliau memulai di sini Kitabul Ikhlas. Apa itu ikhlas? Hakikat ikhlas ya akhwal Islam artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah ikhlas. Tidak mengharapkan sedikit pun dari pujian manusia. Ikhlas artinya hanya mengharap ridho Allah. Bukan mengharap ridho manusia. Bukan pula mengharap kehidupan dunia. Bukan. Nah, ini pengertian ikhlas yang benar, Pak ya. Nah, sebagian kita ada yang memahami ikhlas dengan makna yang salah. Sebagian kita ini terkadang memahami Islam, ikhlas itu artinya tidak terpaksa.
Kalau kita terpaksa, hatinya nggak ikhlas. Ini sebuah pemahaman yang salah. Kalau kita terpaksa melakukan sebuah perbuatan, tapi kita mengharapkan wajah Allah, ikhlas tidak? Ikhlas. Ya, saya pernah ketemu sama orang, dia bilang ke saya begini, saya Ustadz sehari semalam cuma sholat 2 rakaat. Loh, terus sholat 5 waktunya kemana Pak? Apa jawab dia? Ya saya daripada terpaksa, saya nggak ikhlas dong. Ya, mendingan saya sholat 2 rakaat tapi saya penuh dengan keikhlasan. Ya, saya bilang Pak bukan begitu makna ikhlas. Ikhlas itu Bapak mengharapkan wajah Allah. Masalah Bapak terpaksa atau tidak terpaksa, memang kita harus memaksa diri kita. Yang namanya hawa nafsu itu Pak, ya, selalu menyuruh kita kepada apa? Keburukan. Allah yang mengatakan begitu, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Memang kita ini harus memaksa diri kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas ya. Jadi ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah semata. Dan kita memang diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan amal hanya untuk siapa? Allah semata. Dan untuk ikhlas tidak mudah saudaraku. Kenapa? Karena pertama jiwa kita ini Pak, manusia itu sifatnya senang dipuji Pak. Ya tidak? Manusia senang dipuji nggak Pak? Iya. Ya. Yang kedua, manusia itu punya sifat cinta dunia tidak Pak? Cinta dunia. Sementara untuk ikhlas berarti apa Pak? Kita tidak mengharapkan pujian manusia. Dan kita tidak mengharapkan dunia dari amalan soleh kita. Oh ini nggak mudah Pak. Yang kedua, setan tidak akan diam. Setan akan berusaha bagaimana caranya supaya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya amal kita ini ya rusak, Pak. Itu dengan merusak niat-niat kita itu, Pak. Kadang kita di awal amal ikhlas. Ya, tahu-tahu di tengahnya kena tuh, Pak. Penyakit apa? Riya. Maka dari itulah, bagaimana cara untuk ikhlas? Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kepada kita tips agar kita bisa ikhlas, yaitu sebelum kita beramal, coba kita muhasabah dulu. Sebelum kita beramal, kita muhasabah dulu. Apa itu muhasabah? Tanya, introspeksi. Bapak mau sedekah, Bapak mau sholat, ataupun melakukan apapun. Tanya dulu, saya melakukan amal ini karena siapa? Apa motivasi terbesar saya beramal ini? Setelah kita cek betul-betul yakin bahwa kita sudah ikhlas, amalkan, Pak. Tapi kalau ternyata masih mengharapkan pujian manusia, masih mengharapkan dunia, tak dulu, jangan diamalkan dulu. Sebab kalau kita amalkan saat itu, bukan pahala yang kita dapat, dosa. Nah ini, ya. Ketika kita beramal, gunakan muraqabah. Gunakan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Awasi terus hati kita tuh, Pak. Kemasukan riya apa enggak? Karena terkadang ya begitu. Di awal ikhlas, di tengah tahu-tahu kemasukan apa? Riya, pengen dipuji dan yang lainnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum.
Taib ya akhi, jadi ini tips agar kita ikhlas. Tips yang kedua agar kita ikhlas Pak, yaitu kita khawatir ya. Jangan sampai kita wafat su'ul khotimah. Kalau ada orang sholat Pak, orang lagi sholat nih Pak, tapi sholatnya ria, pengen dipuji orang. Pas lagi sholat mati, meninggal dunia. Kira-kira orang ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Hah? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah, walaupun sholat, tapi karena niatnya mengharapkan pujian manusia, tetap su'ul khotimah Pak. Karena ya dosa ria itu lebih berat daripada dosa zina, dosa riba. Para ulama mengatakan syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar, ngeri. Ya. Maka disinilah pentingnya keikhlasan, jaga keikhlasan Pak. Tips yang ketiga, supaya kita bisa ikhlas apa Pak? Sembunyikan amal. Jangan kita perlihatkan amal kita, kecuali kalau memang amal tersebut tidak bisa disembunyikan seperti sholat berjamaah ya. Seperti ini tidak mungkin kita sembunyikan. Maka saat itu kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Selama kita masih bisa menyembunyikan amal, sembunyikan. Nggak perlu kita cerita ke orang, tadi malam saya sholat tahajud loh. Ngapain diceritain? Nggak perlu kita update status di Facebook misalnya ataupun yang lain. Sedang baca Quran misalnya dan yang lainnya. Jangan Pak. Makanya salafus salih, mereka orang yang paling berusaha menyembunyikan amalan mereka. Nggak mau ketahuan sama siapapun juga. Imam Ahmad, beliau itu mengkhatam Al-Quran setiap seminggu sekali. Istrinya aja nggak tahu. Sampai istrinya aja nggak tahu Pak. Saking beliau menyembunyikan amalnya itu, Masya Allah. Karena kata para ulama ya, orang yang menyembunyikan amalnya itu tanda keikhlasan. Tanda apa? Keikhlasan. Walaupun memang orang yang memperlihatkan amalnya jangan kita tuduh langsung, wah dia jangan-jangan nggak ikhlas nih. Ya enggak. Kita husnudzon dulu sama dia. Mudah-mudahan dia apa? Ikhlas. Cuma masalahnya Pak, untuk menjaga hati untuk ikhlas itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat dari apa? Niat. Berat Pak. Ya. Baik, hadis nomor 1. Dari Kitabul Ikhlas, hadis yang cukup panjang. At-targhib fil ikhlas was-sidqi wan-niyah as-salihah. Anjuran untuk ikhlas, jujur, dan niat yang benar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu, kata Rasulullah, ada 3 orang yang pergi di zaman dahulu sebelum kita. Hatta awahumul mabit ila ghar. Sehingga mereka rupanya kemalaman, Mbak. Dan mereka pun bermalamlah di sebuah gua. Fadakhaluh, mereka pun masuklah ke dalam gua tersebut untuk tidur di sana. Fanhadarat sakhratu minal jabal. Tiba-tiba jatuhlah batu dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, dan menutup pintu gua. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Subhanallah. Faqalu, maka rupanya 3 orang ini orang-orang soleh semuanya Pak, Masya Allah. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum
Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali dengan berdoa kepada Allah melalui amalan soleh kalian. Artinya tawassul melalui amalan soleh. Maka kemudian ketiga orang ini mulailah berdoa. Faqala rajulun minhum. Yang pertama berdoa begini. Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu saya punya dua orang tua yang sudah tua. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku tidak pernah mendahulukan istri dan anakku di atas orang tuaku. Selalu ia dahulukan siapa? Orang tuanya daripada anak dan istrinya. Fana abi talabu syajar yauman. Suatu hari aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar. Falam urih alaihima hatta nama. Dan aku pulang dalam keadaan kedua orang tuaku sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Lalu aku pun memeraskan susu sapi untuk orang tuaku. Fawajadtuhu na'imain. Lalu aku bawa susu itu kepada orang tuaku, ternyata sudah tidur. Fakarihtu an aghbuqa qablahuma ahlan wala mala. Dan aku tidak mau memberi susu ini kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku. Gak mau. Falabistu, lalu aku pun menunggu. Wal qadah ala yadi, sementara susu itu aku pegang terus di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma, aku tunggu mereka ya sampai bangun. Hatta barakal fajru, sehingga kemudian terbitlah fajar. Zada ba'dur ruwah, sebagian perawi memberikan tambahan. Wasibyahat yatadhaghawna 'inda qadamai. Sementara anak-anakku nangis karena lapar. Minta susu itu. Dan aku tidak mau memberikan kepada anakku sebelum orang tuaku. Fastayqadha. Lalu keduanya pun bangunlah. Fasyariba ghabuqahuma. Dan keduanya pun kemudian minum susunya. Allahumma ya Allah. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Jika aku dahulu lakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Fafarij anna ma nahnu fihi min hadhis sakhrah. Maka selamatkan kami ya Allah dari batu yang menutup gua ini ya Allah. Fanfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj. Rupanya apa yang terjadi Pak? Batu itu bergeser. Tapi belum bisa keluar. Ya. Qala al-akhar, maka yang kedua berdoa. Allahumma ya Allah, kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Dahulu aku punya sepupu wanita, anak pamanku. Dia wanita yang paling aku sukai. Karena cantik banget. Ya. Fa'aradtuha an nafsiha. Dan aku menginginkan dia. Famtana'at minni, tapi dia enggak mau. Ya. Hatta alamat biha sanatu minas sinin. Sehingga suatu ketika sepupuku tersebut terkena paceklik kesusahan. Faja'atni fa'apaituha 20 wa mi'at dinar. Maka ia pun datang minta bantuan kepadaku. Dan aku mau beri dia sebanyak 120 dinar. 120 dinar itu berapa ya? 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram dikali 100 berapa? 425 480 gram. Berapa? Kilo. Sekitar 4,8 kilo. Itu kalau dirupiahin berapa Pak? Saya nggak tahu berapa emas sekarang ya. Banyak lah itu. Iya. Kata dia apa?
Maka aku mau memberikan dia bantuan sebanyak 120 dinar. Tapi dengan syarat. Antukhalliya baini wa baina nafsiya. Dia mau memberikan tubuhnya kepadaku. Fafa'alat, dia setuju karena sudah tidak ada, ya tidak memiliki apa-apa lagi. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku sudah mampu ya untuk mensetubuhinya, qalat, dia berkata, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Maka si wanita ini berkata, aku tidak halalkan kamu untuk membuka cincin kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuku'i 'alaiha, maka aku jadi enggak enak mendengar itu. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun pergi meninggalkan dia, padahal dia wanita yang paling aku cintai. Ya, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Mendengar kata-kata itu dia langsung takut kepada Allah, Pak. Ditinggalkannya dia. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'faituha, dan aku biarkan ia membawa emas sebanyak 120 dinar tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika dahulu aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih. Selamatkan kami dari mara bahaya ini, ya Allah. Fanfarajatis sakhrah. Bergeserlah batu itu. Wa annahum la yastati'un al-khuruja minha, tapi masih belum bisa keluar juga. Wa qala tsalis, maka yang ketiga pun berdoa. Dia berkata, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku punya beberapa orang yang bekerja kepadaku. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku sudah kasih upah mereka, gaji-gaji mereka aku sudah kasih. Ghair rajulin wahidin, kecuali satu orang yang belum aku berikan. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, dia pergi entah kemana. Fasamartu ajrah, lalu aku mengembangkan gajinya itu, Pak. Ya. Hatta kathurat minhul amwal, sehingga menjadi banyak, berkembang. Faja'ani ba'dahin, suatu ketika ia datang kepadaku. Faqala li Abdullah, addi ilayya ajri. Maka ia berkata kepadaku, hai hamba Allah, mana gajiku yang dulu? Aku belum mendapatkan gaji. Fakultu kullu ma tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Semua yang kamu lihat itu, ya, unta, sapi, kambing, budak, itu semua gajimu. Karena kan gajinya dikembangbiakan, Pak. Kembangkan. Ya, karena itu berasal dari gaji dia, maka pengembangannya pun jadi milik dia, bukan milik kita. Nggak kayak kita. Kalau kita kan maunya apa? Kita kasih lebihnya buat saya dong, orang saya yang capek gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Maka dia berkata, semua yang kamu lihat itu adalah gajimu. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Maka ia berkata, hamba Allah, kamu jangan mengejekku ya. Faqultu inilah la astahzi'u bik, aku tidak mengejekmu. Fa'akhadahu kullah fastaqahu, maka ia pun mengambil semuanya, diambil seluruhnya. Falam yatruk minhu syai'an, dia tidak tinggalkan sedikit pun juga, diambil semuanya, Pak. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku dahulu lakukan itu karena Engkau mengharapkan wajahmu, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, selamatkan kami dari mara bahaya ini, ya Allah. Fanfarajatis sakhrah, bergeser lagi. Fakharaju yamshun, mereka pun keluarlah dari gua tersebut. Subhanallah. Saudara-saudara iman, dari hadis ini kita ambil beberapa faidah yang disebutkan oleh
Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Hari ini kita ambil faidah yang pertama, kata Syekh Salim, istihbabud du'a indal karb. Disunnahkan berdoa ketika ditimpa musibah. Wa anna dzalika min mujibat istijabati du'a, karena ini termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Ya, ketika kita timpa musibah apapun juga, Pak, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, masyru'iyatut tawassul ila Allah bil amalis salih. Yaitu disyariatkan tawassul kepada Allah melalui amalan soleh yang ikhlas. Apa itu tawassul? Tawassul itu artinya mengambil peran perantara. Dan tawassul, akhi, ada dua. Ya. Yang pertama, tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Yang kedua, yaitu tawassul mamnu', yaitu tawassul yang dilarang. Tawassul yang apa? Yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan ada 3 macam. Tawassul yang disyariatkan ada 3 macam. Yang pertama, tawassul melalui asmaul husna dan sifat-sifatnya. Ya, seperti misalnya antum berkata, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamni. Ya Ghafurur Rahim, ikfirli. Nah, ini namanya tawassul melalui asmaul husna. Atau tawassul melalui sifat Allah, misalnya, ya, seperti Rasulullah berdoa, ya Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab. Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang memperjalankan awan, dan yang menghancurkan pasukan musuh. Nah, di sini Nabi SAW bertawassul melalui sifat Allah. Boleh tidak? Boleh. Yang kedua, tawassul yang disyariatkan yaitu tawassul melalui amalan soleh. Melalui apa? Amalan soleh dahulu yang kita pernah lakukan secara ikhlas. Dalilnya mana? Ini hadis yang sedang kita bahas. Di mana 3 orang ini masing-masing menyebutkan amalan solehnya yang terdahulu yang ikhlas, Pak. Boleh, misalnya antum dulu pernah membantu seorang fakir miskin yang sedang kesusahan misalnya. Qadarullah antum ditimpa kesusahan. Lalu antum berkata, ya Allah, dulu saya pernah membantu si fulan dengan ikhlas karena engkau. Jika memang amalku ikhlas, ya Allah, tolonglah aku dalam kesusahanku ini. Boleh tidak? Boleh. Cuma masalahnya mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa ini tidak termasuk mengungkit kebaikan kita kepada Allah? Jawab tidak. Kenapa? Karena ini diizinkan dalam syariat. Boleh, gak apa-apa. Iya. Yang ketiga, tawassul melalui orang soleh. Tawassul melalui apa? Orang soleh. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, orang soleh ini hidup. Syarat yang kedua, hadir di hadapan kita. Ya. Tawassul melalui apa? Orang soleh. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Hidup. Yang kedua apa? Hadir. Contoh misalnya antum datang ke orang soleh. Lalu antum berkata, Pak Soleh. Ya, misalnya namanya Pak Soleh ya. Tolong dong doakan supaya penyakit saya segera disembuhkan sama Allah. Boleh tidak, Pak? Boleh, gak apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, hai Umar, nanti kamu akan bertemu dengan Uwais dan ia sebaik-baik tabi'in.
Kalau kamu nanti bertemu dengannya, hai Umar, mohon supaya dia memintakan ampunan buat diri kamu. Lihat, Rasulullah menyuruh Umar untuk agar Uwais mendoakan kepada Allah agar diampuni dosanya. Ini namanya tawasul kepada orang soleh. Boleh. Ya. Kalau datang ke orang soleh minta dibacain air, boleh nggak Pak? Hah? Antum bawa air nih di botol. Pak Soleh bacain dong. Ngapain dibacain? Ya diruqyah aja. Jawabnya boleh. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di air. Lalu kemudian mengguyurkan kepada orang yang sakit. Itu ada hadisnya dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya dan sahih. Saya jadi ingat sebuah kisah Pak. Dulu ya, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Ada orang datang ke rumah saya. Ustaz, antum ingat gak saya? Siapa ya? Gak ingat. Masa gak ingat Ustaz? Tahun lalu saya datang ke antum loh Ustaz, dalam keadaan saya gak bisa jalan. Di atas kursi roda. Ya. Aduh saya gak ingat Pak, kata saya. Waktu itu saya bawa air pakai botol. Ustaz tolong dong bacain. Ya. Saya ini udah sakit bertahun-tahun, kata dia gitu. Ya udah saya bacain ayat kursi, Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Mu'awwidzat. Saya kasih. Rupanya dia minum, tahun depannya ke rumah saya Pak, udah jag-jag gitu ya. Kemudian dia bilang, Ustadz setelah saya minum itu, demi Allah Ustadz saya sembuh. Ya. Sekarang saya udah sehat nih. Iya. Terus Bapak, Masya Allah, Alhamdulillah dong Pak. Maka sebagai terima kasih saya bawa hadiah dari kampung nih Ustadz. Bawa pisang, bawa ini, Masya Allah. Iya. Seperti ini boleh Pak. Iya. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Ini termasuk tawasul kepada ya orang yang kita anggap dan kita sangka dia soleh. Iya. Adapun tawasul yang dilarang. Tawasul yang apa? Yang dilarang. Maka yang pertama ada tawasul yang sifatnya bid'ah. Contohnya apa? Tawasul melalui jah, kedudukan Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tawasul dengan jah Rasulullah itu termasuk bid'ah. Ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Tawassullah kalian dengan kedudukanku. Karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah agung. Tapi kata Syekh Albani apa? Dan para ulama hadis mengatakan apa? Hadis ini maudhu, palsu. Iya. Karena hadisnya palsu, sedangkan mengamalkan hadis palsu boleh tidak Pak? Tidak boleh. Maka Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar mengatakan tawassul bijahi Rasulullah SAW termasuk bid'ah. Ada lagi tawassul yang sifatnya bahkan syirik. Syirik. Apa itu? Yaitu tawassul melalui orang soleh yang sudah meninggal dunia. Tawassul melalui orang soleh yang sudah apa? Meninggal dunia. Dengan kita datang ke kuburannya, lalu kita minta kepada si orang soleh yang sudah mati. Dan berkata, wahai penghuni kubur, wahai Said Fulan dan yang lainnya, ya, tolonglah engkau sampaikan kepada Allah doaku. Dia meminta syafaat kepada siapa? Mayat. Maka tawasul seperti ini termasuk syirik besar, bukan syirik
kecil. Ya. Ada lagi tawasul yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini tawasul yang termasuk perkara yang tidak boleh. Itu tawasul melalui orang soleh yang hidup tapi tidak hadir. Misal, antum di sini, orang solehnya ada di Bogor. Lalu antum berkata, Pak Soleh, ya doain saya. Bukan pakai HP, bukan pakai apa-apa. Kita katakan ini, ya kalau dia punya keyakinan bahwa orang soleh itu bisa dengar, maka ini jelas keyakinan yang syirik. Ya. Nah ini, jadi disyariatkan tawasul melalui amalan soleh. Faedah selanjutnya ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, itu masyru'iyatus safar, ya disyariatkan safar 3 orang. Ya, jadi yang namanya safar itu paling sedikit 3 orang, Pak. Karena disebutkan dalam hadis ini, di zaman dahulu ada 3 orang yang pergi safar. Dan disebutkan dalam hadis, ar-raqibu syaitan. Orang yang berkendaraan sendirian safar itu setan. Warraqibani syaitanan, dan 2 orang yang berkendara 2 setan. Wasalah satu raqbun, yang 3 orang itulah yang disebut berkendara. Ya, namun kata Syekh Albani menjelaskan tentang hadis ini maksudnya kalau kita pergi misalnya ke safar melewati tempat-tempat sepi seperti padang pasir, melewati hutan, dan yang lainnya. Adapun kalau di jalannya rame, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kalau antum misalnya pergi ke Bandung, tapi di perjalanan rame Pak, ya, banyak mobil yang lainnya gitu, maka seperti ini nggak masuk. Tapi kalau seperti di padang pasir di Saudi kan ya, kalau antum berangkat dari mana? Kadang dari Madinah ke Riyadh itu, kadang sendirian di padang pasir itu, Pak. Maka Rasulullah SAW melarang kita safar sendirian, Pak. Ya. Makanya saya miris, terkadang ada sebagian teman-teman nih, kalau lari ke gunung atau apa sih, nanjak ke gunung sendirian aja. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Karena Rasulullah bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Makanya Rasulullah melarang, ya, kalau kita safar sendirian jangan. Ya, minimal 3 orang. Kalau di Indonesia mungkin ada 3 in 1, Pak. Dulu itu. Ya. Faedah selanjutnya ya, yang bisa kita petik. Fadlu birril walidain. Hadis ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Wa itharuhuma 'alal walad wal ahl. Dan hendaknya kita lebih mendahulukan orang tua kita dari anak dan istri kita. Ingat ya, untuk suami harus lebih mendahulukan orang tua daripada istri dan anak. Bukan berarti kita menzalimi mereka, tidak. Tapi demikian dalam syariat kita ya akhi. Beda dengan istri, kalau istri harus lebih mendahulukan suami di atas orang tua. Makanya Nabi mengatakan, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Itu menunjukkan akhi ya, kalau untuk wanita harus mendahulukan suami. Tapi kalau untuk suami harus mendahulukan siapa? Orang tua. Makanya saya merasa heran sebagian suami ya mau ngasih orang tua aja harus minta izin sama istrinya. Mah, saya mau ngasih buat orang tua ya. Ini suami bahlul, Pak. Ya.
Seperti ini nggak bagus, Pak. Ya, kita harus lebih mendahulukan orang tua kita daripada siapa? Istri kita. Ya, dan ajarkan, dan istri yang solehat itu mendukung. Istri yang solehat akan berkata kepada suaminya, Mas, kamu dahulukan orang tuamu daripada saya. Itu baru istri yang solehat. Istri yang berilmu itu, Pak. Iya. Terkadang ada sebagian istri malah melarang suaminya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Sampai-sampai ada suami nggak berani, Pak. Mau pergi kepada orang tuanya gara-gara dilarang sama istrinya. Ngeri ini, Pak. Ini lelaki singa, Pak. Tahu nggak singa? Singa itu paling tunduk dan patuh sama betinanya, Pak. Itu singa tuh. Makanya kalau antum disebut antum kayak singa, jangan mau. Karena singa itu takut sama istrinya. Takut banget. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, dari hadis ini yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan al-haddu 'alal 'afaf wal inkifaf 'anil haram. La siyama ba'dal qudrati 'alaiha. Anjuran untuk menjauhi yang haram saat kita mampu melakukannya. Sebab ketika kita tidak mampu melakukannya, semua orang bisa melakukannya, Pak. Semua orang bisa meninggalkannya. Tapi kalau kita sudah mampu melakukannya dan kita tinggalkan, itu menunjukkan ketakwaan yang luar biasa. Lihat laki-laki ini, ya Allah, dahulu aku punya sepupu wanita. Dia wanita yang paling aku cintai, ya Allah. Ya, dan aku menginginkan dia tapi dia nggak mau. Suatu ketika, ya Allah, dia datang minta bantuan kepadaku karena dia sedang kena pacaklik dan kesulitan. Aku bantu, tapi dengan syarat dia harus mau melayaniku. Dan ternyata dia setuju. Sehingga akhirnya dia menyerahkan tubuhnya kepadaku. Ketika aku sudah mampu, dia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka aku tinggalkan dia. Masya Allah, ini luar biasa loh, Pak. Coba kalau antum begitu. Di depan antum wanita cantik, Masya Allah, sudah menawarkan tubuhnya. Ketika antum mau menyetubuhinya, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah. Takwanya nanti aja dulu deh. Musibah deh. Tapi ini orang langsung takut. Langsung dia tinggalkan. Dia biarkan wanita itu pergi membawa ya hartanya tersebut. Itu menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ini menunjukkan, Mbak, bahwa orang soleh pun bisa jatuh kepada maksiat. Ya. Orang soleh bisa. Tapi hebatnya orang soleh itu, Pak, ketika dia mau melakukan maksiat lalu diingatkan, langsung takut. Nah, itu orang soleh. Beda dengan orang yang tidak soleh, ketika dia mau melakukan maksiat lalu diingatkan, dia tetap aja melakukan maksiat. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Makanya tidak syarat ya. Bukan syarat jadi orang soleh itu tidak pernah berbuat maksiat. Kalau syaratnya harus tidak pernah berbuat maksiat, saya yakin di dunia ini tidak ada orang soleh, Pak. Karena yang namanya manusia tidak pernah lepas dari perbuatan apa? Dosa. Ya. Faedah selanjutnya ya, yang bisa kita petik dari hadis ini. Fadlu husnil ahd wa ada'ul amanah was samahah fil muamalah. Keutamaan melaksanakan amanah. Ya, keutamaan melaksanakan apa? Amanah. Karena orang ini yang ketiga, dia punya beberapa orang yang bekerja. Ya. Dan sudah dikasih gajinya semuanya, kecuali satu orang pergi. Belum mengambil apa? Gaji. Rupanya gaji ini disimpan baik-baik, bahkan dikembang biakan, Pak. Sehingga ketika gajinya sudah berkembang biak, ya, berupa unta, sapi, kambing, tiba-tiba dia datang meminta gajinya. Maka apa yang terjadi? Dia bilang, silahkan ambil semua. Itu semua gajimu.
Itu semua gajimu. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, ini menunjukkan ya, bahwa kalau kita kerjasama nih, antum sama teman antum pemilik modal, antum yang menjalankan apa? Usaha. Maka usaha itu milik siapa? Antum menjalankan usaha, modalnya dari teman antum semuanya. Maka usaha ini milik siapa? Milik teman antum. Antum hanya punya hak mendapatkan apa? Bagi hasil aja. Adapun tokonya walaupun sudah berkembang, bahkan buka cabang di mana-mana, tetap milik dia. Bukan milik antum sama sekali. Kalau di kita enggak, Pak. Kalau udah berkembang luas, mikir gimana caranya ini jadi milik saya nih. Akhirnya apa? Modalnya dikembaliin. Nih ya, modalnya buat kamu. Semuanya diambil buat dia. Ini maling nih, Pak. Maling ini. Ya. Beda kalau modalnya 50-50. Antum keluar modal, dia keluar apa? Modal. Maka itu jadi usaha bersama. Antum juga sebagai pemilik, dia juga sebagai pemilik. Tapi kalau modalnya 100% dari teman antum, maka itu usaha milik dia, bukan milik antum sama sekali. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, isbatu karomati awliya is-salihin. Penetapan akan adanya karomah. Apa itu karomah? Karomah artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada seorang yang soleh. Apa bedanya dengan mukjizat? Kalau mukjizat terjadi pada seorang nabi. Apa bedanya dengan sihir? Ya. Kata para ulama, ada 3 perbedaan antara karomah dengan sihir. Ada 3 perbedaan antara karomah dengan apa? Sihir. Yang pertama, karomah datang dengan sendirinya. Tapi sihir dicari dan diusahakan. Karomah datang dengan sendirinya karena memang itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sihir dicari dan diusahakan. Ya. Ada orang yang belajarkan ilmu kanuragan biar nggak mempan dibacok. Biar bisa mukul dari jauh. Saya punya teman dia cerita, saya dulu bisa mukul orang dari jauh, Pak. Gimana caranya? Saya cuma pakai ini aja. Ayat. Apa itu? Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu saya ulang-ulangi itu ya. Saya pernah nantang Nyi Roro Kidul. Kalah dia katanya. Pakai alam taro itu, Pak. Ada lagi teman yang dia cerita ke saya, kalau saya enggak, saya pakai inna a'toina. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah saat itu saya pukulkan wal abtar. Nah itu mental itu katanya. Iya. Dan ini dulu saya meyakini bukan ilmu hitam, ini ilmu putih. Kenapa? Karena berasal dari ayat Al-Quran. Nggak mungkin ini dari jin, kata mereka. Ini pasti kekuatan malaikat. Nah ini Pak, tipuan setan tuh pinter. Udah Isya ya? Udah Isya belum? Udah. Kita sholat dulu apa gimana? Azan dulu ya? Azan dulu terus? Oh ya udah azan dulu aja ya. Azan dulu, setelah itu kita lanjut dengan tanya jawab.
baru kemudian sholat. Taib. Nah. Iya, kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sebutkan ada 3 perbedaan karomah dengan sihir. Yang pertama tadi apa? Bahwa karomah itu datang sendiri. Adapun sihir apa? Diusahakan dan dicari. Makanya karomah itu tidak bisa diulangi, Pak. Sedangkan sihir itu bisa diulangi dan bahkan bisa didemokan. Makanya kalau ada kiai yang bisa mendemokan karomahnya, yakinilah itu sihir. Walaupun pakai ayat-ayat Al-Quran. Sebab kalau menggunakan ayat Al-Quran bisa nggak mempan dibacok, bisa mukul orang dari jauh, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW itu hampir tiap bulan perang, Pak. Tapi nggak ada Rasulullah SAW baca ayat kursi 1000 kali. Ayo baca ini biar nggak mempan dibacok. Nggak ada. Bahkan di perang Uhud Rasulullah SAW bocor. Gigi serinya patah. Ya. Perbedaan yang kedua, bahwa karomah itu terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mengikuti sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Ya. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah dan berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan semakin syiriknya berat, semakin sihirnya kuat, Pak. Makanya para dukun itu, Pak,
untuk mendapatkan ilmu kanuragan yang sangat tinggi, mereka harus berbuat syirik dengan cara menyembelih ayam putih, ayam hitam, dan yang lainnya yang dipersembahkan kepada jin-jinnya itu. Ya. Perbedaan yang ketiga, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir bisa dibatalkan oleh zikir. Bisa dibatalkan dengan apa? Dengan zikir. Tapi kita menuju tanya jawab. Tadi disebutkan tawasul yang bid'ah dengan kedudukan Rasul. Maksudnya bagaimana? Apakah bersolawat dulu sebelum berdoa masuk tawasul bid'ah? Ini enggak. Kalau bersalawat sebelum berdoa justru dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud begini Pak, kita berkata begini, ya Allah melalui kedudukan Rasulullah, tolong ampuni dosa saya, begitu. Ya Allah melalui kedudukan Rasulullah, tolong sembuhkan penyakit saya. Nah itu maksudnya Pak. Ya. Saya sudah mampu untuk haji. Sebaiknya daftar haji dulu atau umroh dulu Ustadz. Daftar aja haji. Apalagi kan zaman sekarang kalau nggak cepet-cepet haji nunggunya berapa tahun Pak? Sampai 20 tahun terkadang. Daftar aja sambil antum kemudian menunggu, antum bisa umroh dulu. Ya. Ini sering banget saya setiap kajian selalu ada pertanyaan ini Pak. Kita puasa Arafah ikut mana katanya. Sering banget ini Pak. Iya. Saya katakan akhi memang ini perselisihan para ustadz. Ustadz berselisih. Bahkan para penuntut ilmu pun berselisih. Maka silahkan amalkan yang menurut antum kuat. Karena antum bertanya kepada anak jawab sesuai yang anak rojihkan dong. Itu ikut pemerintah. Kenapa? Karena di zaman dahulu sebelum ada internet, sebelum ada HP, sebelum ada alat-alat canggih ini, dulu gimana caranya tahu kapan Arafah? Susah. Orang tua kita dulu nggak ada internet, nggak pernah nunggu. Coba kirim orang ke sono ke Arafah dulu. Perjalanannya udah berbulan-bulan. Di zaman dulu masing-masing negeri menentukan sendiri. Itu sudah ratusan tahun, Pak. Kalau ternyata harus ikut Arafah, berarti zaman dulu salah semua itu. Ya. Maka, ya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan apa? Ikut masing-masing negeri. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membedakan antara melihat hilal Dzulhijjah dengan melihat hilal Ramadan. Rasulullah tidak pernah membedakan. Rasulullah bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun. Puasa itu pada hari kalian berpuasa. Beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Rasulullah tidak memilah-milah. Ya. Maka adapun penamaan puasa hari Arafah, karena memang penamaan itu berhubungan dengan kejadian yang besar saat itu. Dan kebiasaan orang Arab terkadang menamai tahun, menamai hari dengan kejadian yang besar. Contoh, Nabi dilahirkan di tahun gajah. Kenapa? Karena ada kejadian besar saat itu. Dan itu kebiasaan orang Arab, menamai hari atau tahun dengan kejadian yang besar yang terjadi saat itu. Ya. Maka kita tidak melihat tempatnya, tapi melihat waktunya. Maka disesuaikan dengan apa? Hilal masing-masing negeri. Ya. Itu yang ana rojihkan.
darah karena keguguran apakah dianggap haid atau istihadah? Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau berkata, kalau janinnya sudah berbentuk, sudah apa? Berbentuk, sudah mulai sudah kelihatan kepalanya, tangannya, dan yang lainnya, maka ini hukumnya nifas. Tapi kalau janinnya belum berbentuk sama sekali, maka ini hukumnya istihadah. Tetap wajib sholat, tetap ya boleh bercampur dengan suaminya, ya demikian. Allahu a'lam. Imam Ahmad memiliki amalan tersembunyi sampai istrinya aja nggak tahu. Tapi kenapa kok riwayat itu sampai ke kita ya Ustaz? Ya. Demikianlah Pak. Kalau Allah berkehendak, ya, keikhlasan itu membuat harum nama seseorang. Walaupun seseorang itu amalannya disembunyikan, tapi tetap Allah akan jadikan sebab amalan itu sampai kepada kita. Disebutkan dahulu Al-Husain bin Ali bin Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti keturunan cucunya siapa? Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit. Ketika ia meninggal dunia, lalu dimandikan, yang memandikannya heran karena pundaknya hitam. Lalu dia pengen tahu kenapa ini pundaknya hitam. Rupanya ditanya kepada keluarganya, ternyata yang tahu cuma istrinya. Kata istrinya, dia tiap malam tuh suka apa? Memanggul gandum. Lalu pergi entah kemana, aku nggak tahu. Ya. Rupanya ada fakir miskin, dia cerita setiap hari pagi-pagi dia selalu menemukan gandum sudah ada di depan pintunya, Pak. Dan nggak tahu siapa yang ngasih. Setelah Husain meninggal, sudah nggak ada yang ngirim lagi. Rupanya tahulah bahwa yang memberinya siapa? Husain. Ya. Artinya ada aja Allah kasih cara sampai ke kita amalan. Padahal dia sudah berusaha untuk apa? Menyembunyikannya. Untuk dijadikan untuk kita apa? Ibroh. Pelajaran. Tentang pentingnya kita ikhlas. Pentingnya kita menyembunyikan apa? Amal. Ya. Demikian. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.